Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Oknavisa Zahra, NPM 21012010203, kelas K259. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan esai yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah agama Islam di semester 1 dengan dosen pengampu Ibu Rohmatul Faizah, SPDI, MPD. Dengan judul Moderasi Beragama di Tengah Keberagaman Masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau yang mana di dalamnya terdapat banyak keanekaragaman, mencakup keanekaragaman etnis, suku, bahasa, budaya, ras, agama, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan bermasyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dapat menimbulkan suatu keunikan dan terbentuknya integrating force yang dapat mempererat tali persaudaraan antar masyarakat yang berbeda-beda. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Setiap kehidupan bermasyarakat pasti di dalamnya terdapat interaksi horizontal antar sesama manusia, interaksi berbagai individu ataupun kelompok yang berlangsung dalam komunitas masyarakat Indonesia membawa karakter budaya dan cara hidup yang berbeda-beda, sehingga intensitas interaksi antar sesama manusia cukup tinggi. Sehingga setiap anggota masyarakat itu perlu memiliki social skills yang mencakup afiliasi, kooperasi, dan penyelesaian konflik, keramahan, perhatian, serta kasih sayang. Akan tetapi, perbedaan-perbedaan itu juga dapat berpotensi terhadap ancaman persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sudah tidak asing lagi apabila kehidupan bermasyarakat di dalam keberagaman negara Indonesia tidak selalu berjalan baik-baik saja atau tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada saja konflik yang muncul sebagai dampak dari adanya rasa iri antar golongan. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan 6 agama resmi, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang menyebar di berbagai penjuru Nusantara. Tetapi populasi agama di Indonesia yang paling banyak penganutnya yaitu Islam, dengan tingkat populasi lebih dari 229 juta umat muslim atau setara dengan 13% muslim dunia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29E ayat 2 berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Akan tetapi pada pengamalannya banyak yang bertentangan dengan fakta di lapangan. Masih banyak kita jumpai kasus berlatar belakangan agama di Indonesia, baik antar umat pemeluk agama yang sama maupun antar pemeluk agama yang berbeda. Maka dari itu perlu dikuatkannya budaya toleransi dalam bermasyarakat dan beragama guna mengurangi tingkat intoleransi di tengah masyarakat Indonesia, yaitu dengan mencanangkan gerakan moderasi. Apa itu gerakan moderasi? Moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio yang memiliki arti kesedangan atau tidak kurang dan tidak lebih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua makna, yaitu penghindaran keekstriman dan pengurangan kekerasan. Menurut Oxford Dictionary, the quality of being reasonable and not being extreme, kualitas yang masuk akal dan tidak ekstrim. Menurut bahasa Arab, berasal dari kata wasat atau wasatiyah yang artinya pertengahan. Secara umum, moderasi diartikan sebagai mengedepankan keseimbangan dalam bermoral, berkeyakinan dan tingkah laku baik ketika berhadapan dengan individu lain ataupun dengan institusi negara. Menurut Kemenak Republik Indonesia, apapun kata yang dipakai untuk hal moderasi, semuanya mengandung arti yang sama, yaitu adil. Kata adil yang dimaksud pada konteks ini diartikan sebagai memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Kata moderasi sendiri memiliki lawan kata yaitu berlebihan atau bisa juga disebut dengan ekstrim atau radikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ekstrim memiliki dua makna, yaitu paling ujung, paling tinggi, paling keras, yang kedua sangat teguh atau fanatik. Jika dianalogikan, moderasi sebagai gerak sentripetal yang selalu membuat benda bergerak menuju sumbunya, sedangkan ekstremisme sebagai gerak sentrifugal yang merupakan gerak menjauhi pusat atau menjauhi sumbunya.
Dari pengibaratan ini, perilaku moderat adalah opsi untuk mempunyai perspektif, sikap, dan sepak terjang di antara berbagai pilihan ekstrim yang terdapat pada kehidupan ini. Moderasi beragama di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat yang heterogen, perilaku keberagaman yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak tentunya bisa menimbulkan benturan antar umat beragama. Banyak konflik berlatarkan agama yang telah terjadi di Indonesia. Umumnya disebabkan oleh adanya sikap keberagaman yang diskriminatif dan adanya perdebatan antar golongan beragama untuk mendapatkan dukungan umat beragama yang tidak didasarkan pada sikap toleransi. Karena setiap kelompok agama menggunakan kekuatan dari pendukungnya untuk menang sehingga menimbulkan perpecahan. Namun, saat ini ancaman ketidakselarasan dan ancaman negara terkadang berasal dari Islamisme dan globalisasi yang disebut sebagai dua fundamentalisme, yakni agama dan pasar. Upaya menghindari ketidakselarasan dalam konteks fundamentalisme agama dapat dilakukan dengan beragama secara moderat atau beragama secara terbuka. Hal ini biasanya disebut dengan moderasi beragama. Dalam bahasa Arab, istilah moderasi diartikan sebagai wasat atau al-wasatiyah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu Rasulullah alaikum syahida, yang artinya dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Pada ayat ini terdapat lafaz wasaton yang menurut Imam Tabari dalam kitab tafsirnya dijelaskan bahwa wasat memiliki makna sesuatu yang berada di antara dua kubu yang saling berlawanan. Kata wasat menggambarkan sikap pemeluk Islam yang moderat dalam beragama. Saat ini, moderasi menjadi konsep yang menarik sebagai bentuk pencegahan terhadap ekstremisme dan radikalisme di berbagai negara dengan mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam. Kesimpulan, moderasi beragama diasumsikan sebagai prinsip beragama yang berimbang antara mengamalkan agamanya sendiri dan menghormati umat beragama lain. Moderasi dalam beragama dipastikan akan menjauhkan diri kita dari sifat berlebihan dan fanatisme dalam beragama. Prinsip dasar yang diterapkan pada moderasi beragama adalah menjaga kesepadanan di antara dua hal seperti jasmani dengan rohani, hak dengan kewajiban, kepentingan individu dengan kepentingan bersama, dan lain sebagainya. Poin penting dari moderasi beragama yaitu adil dan imbang dalam mempraktikkan, memandang, serta bersikap terhadap aspek-aspek yang berpasangan. Toleransi tidak mengartikan kurangnya komitmen pada kepercayaan, melainkan hal itu mengutuk penindasan dan penganiayaan terhadap orang lain. John F. Kennedy. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.